Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai latihan soal persiapan asesmen madrasah untuk matematika materi kelas 8 tingkat MTS. Oke, jadi di sebelumnya kita membahas materi kelas 7. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk materi kelas 8-nya. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 8, maka kita mulai video kali ini dengan soal nomor 9 yang berkaitan tentang soal himpunan. Nah, di soal himpunan ini, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada suatu kelas terdapat 24 siswa membawa kue nastar, 9 siswa membawa kue coklat, dan 10 siswa tidak membawa keduanya. Jika jumlah siswa di kelas tersebut adalah 35 siswa, maka banyaknya siswa yang membawa keduanya adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu apa sih rumus dari suatu himpunan seperti ini. Jadi rumusnya itu adalah semesta itu sama dengan NA ditambah dengan NB itu dikurangkan dengan NA iris B kemudian ditambah dengan NA gabung B komplement. Jadi simbol-simbolnya ini apa sih sebenarnya? Jadi semestanya di sini itu adalah menandakan banyaknya siswa yang ada di kelas tersebut, yaitu sebanyak 35 orang, berarti di sini 35. Kemudian NA ini kita anggap sebagai yang membawa kue nastar. Jadi A itu adalah yang membawa kue nastar saja. Jadi gitu. Jadi banyaknya adalah 24. Kemudian NB kita misalkan yang membawa kue coklat yaitu sebanyak 9 orang. Kemudian kita kurangkan dengan NA iris B. Jadi NA iris B ini apa sih? NA iris B itu yang ditanyakan di soal yang membawa keduanya, yang mereka beririsan bawa kue nastar dan juga bawa kue coklat. Nah, ini kan yang ditanyakan. Kita anggaplah nilainya adalah nilai X. Kita belum tahu berapa nilainya. Kemudian kita tambahkan dengan NA gabung B komplement. Ini apa sih maksudnya? NA gabung B komplement itu artinya yang tidak. Jadi ini yang tidak membawa keduanya. Nah, yang mana sih yang tidak keduanya itu? Jadi yang tidak keduanya itu yang 10 siswa yang dikatakan di soal ini, maka ditambah dengan 10. Nah, semua angka yang ini kan sudah ada kecuali yang ditanyakan, maka kita operasikan terlebih dahulu. Nah, karena di sini 35-nya ada di sebelah kirinya sama dengan, maka kita tinggal tulis ulang. Kita operasikan yang ada di sisi yang sama. Jadi 24 tambah 9 itu 33. 33-nya itu kita tambahkan dengan 10, itu hasilnya adalah 43. Tinggal dikurangkan dengan X. Nah, karena X itu yang ditanyakan, maka itu yang kita mau cari tahu kan. Jadi sini kan ada 35 itu sama dengan 43 kurang sesuatu. Jadi 43 dikurang 35 pasti adalah nilai X. Jadi nilai X itu adalah 43. Kalau kita putar maka posisinya akan seperti ini. 43 kurang 35. Nah, maka kita peroleh dapat nilai X-nya. Nilai X-nya itu tidak lain dan tidak bukan adalah positif 8. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 9 ini adalah opsi yang C, yaitu 8 orang. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini kita akan membahas soal yang berkaitan tentang pola bilangan. Perhatikan gambar pola berikut. Jadi di sini ada pola pertama, ada 3 buah lingkaran. Kemudian di pola kedua ada 5 buah lingkaran, di pola ketiga ada 7 buah lingkaran. Nah, yang ditanyakan di sini adalah banyaknya lingkaran pada pola ke-8. Jadi, perhatikan untuk menyelesaikan soal seperti ini kalian ada baiknya mengubah terlebih dahulu banyaknya pola yang ada di masing-masing pola 1, pola 2, pola 3 itu ke dalam angka agar nantinya kita bisa tahu, oh ternyata ini polanya seperti ini loh. Jadi coba perhatikan untuk pola 1 dia ada 3 buah angka ya, 3 buah lingkaran. Kemudian di pola kedua itu ada 5 buah lingkaran. Kemudian di pola selanjutnya itu ada 7 buah lingkaran. Nah, kalau kalian perhatikan di sini masing-masing dari gambar ini ada bertambahnya itu yang mana ini. Jadi ada lapisan tambahan yang muncul, awalnya kan tidak ada, kemudian dari gambar 2 ke gambar 3 muncul lagi gambar ini. Jadi banyaknya tambahannya itu adalah bertambah 2 terus. Coba lihat angkanya juga dari 3 ke 5 kan ditambah 2 ya, tambah 2, ini tambah 2, sehingga pasti polanya seperti itu. Jadi untuk pola ke-8 cara untuk mencari tahunya kita tinggal lanjutkan saja polanya ini. 7 tambah 2 itu 9, tambah 2 lagi 11, tambah 2 lagi 13, tambah 2 lagi 15, tambah 2 lagi 17, tambah 2 lagi 19, tambah 2 lagi 21. Kita tinggal hitung mana sih pola yang ke-8. Hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini dia jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah opsi yang B, 17. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini kita masih membahas soal pola bilangan. Jadi perhatikan di sini ada pola bilangan 19, 2, 16, 9, 13, 16. Yang ditanyakan di sini adalah dua bilangan selanjutnya dari pola bilangan tersebut. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada baiknya kita tuliskan kembali pola bilangan yang ada di soal ini. Jadi di sini 19, 2, 16, 9, 13, 16, titik 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 titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya ada berbagai macam cara. Yang pertama, kita lihat dari angka yang bersebelahan. Kemudian, kalau misalkan tidak cocok, kita lompati satu angka. Coba perhatikan di sini, kalau kita lihat dari angka yang bersebelahan itu kayaknya kurang pas ya, karena dia ada ditambah baru dikurang, kurang cocok. Jadi coba kita lakukan hal yang kedua, yaitu kita lihat angka yang dilompat-lompati. Jadi misalkan 19 ke 16 ini apa yang terjadi? Ternyata berkurang 3. Kemudian kita lompati lagi 1 ke 13, 16 ke 13 itu juga masih dikurang 3. Jadi pastinya karena polanya ini masih sama, lanjutannya ini pasti juga berkurang 3 dari angka 13, yaitu angka benar, angka 10. Ini adalah jawaban yang pertama. Nah, untuk mendapatkan pola yang selanjutnya, kalian lakukan yang hal yang sama. Duanya ini dengan angka 9-nya di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang terjadi di sini adalah ditambah dengan 7, benar. Dari 9 ke 16 juga ternyata sama, ditambah 7. Berarti untuk mendapatkan jawaban selanjutnya itu ditambahkan 7 juga, yaitu 16 tambah 7, jawabannya tidak lain tidak bukan adalah angka 23. Seperti itu, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, 10 dan 23. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya di soal nomor 12 ini kita akan membahas soal yang berkaitan tentang materi fungsi. Jadi di sini diberikan sebuah diagram panah yang menandakan bahwa ini adalah sebuah fungsi. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan rumus fungsi yang tepat untuk melambangkan apa yang terjadi pada diagram panah yang ada di soal ini. Jadi perhatikan di sini untuk menyelesaikannya kalian harus memperhatikan tanda panah di antara himpunan A ke himpunan B tersebut. Jadi misalkan kita ambil angka yang pertama ini ya, negatif 8, itu kan menuju dengan angka 2 di sini ya. Jadi kira-kira kenapa negatif 8 bisa berubah menjadi angka positif 2? Pasti ada langkah yang terjadi di situ. Kita lihat tanda panah yang kedua, ada 12, itu kenapa bisa menjadi negatif 3? Jadi ada 12 berubah menjadi negatif 3. Kita amati dua nilai ini dulu. Apa yang terjadi pada mereka berdua? Ternyata ada kesamaan yang terjadi. Negatif 8 itu kenapa bisa menjadi positif 2? Ini pasti kalau harusnya itu ini yang terjadi adalah pembagian, karena awalnya lebih besar angkanya kemudian menjadi kecil kan, berarti yang terjadi adalah pembagian, jadi dibagi dengan angka negatif 4. Coba kita lihat apakah hal ini berlaku juga untuk tanda panah yang kedua, yaitu 12 menjadi negatif 3. Nah, ternyata ini juga berlaku. Yang awalnya 12 ini ketika kita bagi dengan negatif 4, benar hasilnya itu menjadi negatif 3 sesuai dengan tanda panah yang ada di soal ini. Berarti rumus fungsi yang tepat itu adalah pembagian negatif 4. Tapi pertanyaannya, mana sih yang tepat di antara pilihan-pilihan jawaban yang ada di sini? Coba kita analisa satu persatu. Nah, untuk opsi yang A ini artinya dibagi dengan 4, yaitu positif 4 dibagi dengan positif 4. Nah, ini kan beda ya dengan yang kita dapatkan tadi, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian kita amati yang opsi B. Nah, di opsi B ini yang dikatakan sebagai dibagi dengan negatif 4. Ini adalah jawabannya. Tapi kalau misalkan adik-adik masih penasaran untuk opsi C ini apa maksudnya, opsi yang C ini ya ini adalah kali 4, kali dengan positif 4. Sedangkan yang opsi D adalah kali dengan yang negatif 4. Kalau misalkan suatu saat kalian temukan diagram panahnya itu yang berlaku atau yang terjadi dari kiri ke kanan adalah dikalikan dengan 4, seperti itu. Jadi semoga informasi ini bermanfaat adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang nomor 13 ini masih berkaitan tentang materi fungsi, tetapi soalnya itu sedikit berbeda. Jadi di sini diketahui fx itu sama dengan negatif 5x ditambah dengan 4. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai f3 dari fungsi tersebut. Jadi perhatikan, kalau misalkan ada fungsi seperti ini, ketika yang ditanyakan adalah f3, apa yang harus kita lakukan?
yang kita harus lakukan adalah kita ganti X-nya itu menjadi angka 3. Di sini kan di soalnya ada negatif 5X tambah 4. Jadi ada satu nilai X. Nah, nilai X ini yang perlu kita ganti. Selain itu, kita tinggal tulis ulang. Jadi negatif 5 nya kita tulis ulang, tambah 4-nya kita tulis ulang juga. Tetapi ketika nilai X-nya itu kita ubah menjadi nilainya 3 seperti yang diminta soal. Ingat, kalau ada 5X itu sebenarnya ada 5 kali X ya. Maka di sini kita taruh operasi perkalian di antara mereka berdua. Nah, setelah kita sudah ganti X-nya menjadi 3 seperti yang dimau di soalnya, kita mulai menyelesaikannya. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan di sini kan ada negatif 5 dikali dengan positif 3. Jadi ingat, negatif kali positif adalah negatif, maka sini hasilnya adalah negatif 15. Kemudian kita operasikan dengan yang tadi yang belum dioperasikan, ditambah dengan 4, maka hasilnya berapa? Perhatikan, kalau ada negatif 15 tambah 4, mana angka yang lebih besar? Pasti negatif 15-nya lebih besar. Nah, karena yang negatifnya lebih besar, maka hasilnya itu pasti dalam bentuk jawaban negatif. Tapi negatif berapa? Jadi, untuk mendapatkan negatif berapa, kurangkan angka yang besar, yaitu 15, dengan angka yang lebih kecil, yaitu 4. 15 kurang 4 dapat 11, maka hasilnya adalah negatif 11. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah opsi yang B, yaitu negatif 11. Semoga dipaham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, di soal nomor 14 ini soal yang berkaitan tentang persamaan garis lurus, atau biasanya itu yang dibahas adalah tentang gradien dari persamaan garis lurus tersebut. Nah, di sini sebelum kita kerjakan, ada baiknya kita baca dulu soalnya bersama-sama. Gradien dari persamaan garis negatif X tambah Y sama dengan negatif 2 adalah titik-titik. Nah, sebelum kita mengerjakan soal seperti ini, ada baiknya kita mengetahui bentuk umum dari suatu persamaan garis. Jadi, suatu persamaan garis itu bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan M X ditambah dengan C. Jadi M yang ada di sini itu adalah simbol dari gradien. Ini biasanya ditanyakan. Kenapa ini M-nya kita kasih warna yang berbeda? Karena ini saja yang kita mau cari nilainya. Nah, itu yang merupakan gradiennya, dengan catatan bentuknya harus seperti ini. Jadi soal tadi coba perhatikan baik-baik. Soal itu adalah negatif X tambah Y sama dengan negatif 2. Bentuknya apakah sudah seperti bentuk umumnya? Belum kan? Di sini ada negatif X yang tidak pada tempatnya. Kita harus pindahkan dia ke ruas kanan agar dia bentuknya seperti bentuk umumnya. Maka kita pindahkan ke ruas kanan, yang terbentuk adalah persamaan seperti ini. Y sama dengan positif 1X kurang 2. Karena awalnya negatif 1 dari ruas kiri pindah ke kanan menjadi positif 1. Nah, kemudian ingat, gradien atau M itu adalah angka yang ada di samping kirinya huruf X pada suatu persamaan garis lurus. Jadi di sini ini adalah M-nya. Berarti nilai gradien yang ada di soal nomor 14 ini yang kita cari, jawabannya adalah opsi yang C, yaitu positif 1. Sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 15 ini masih membicarakan tentang yang namanya gradien dari suatu persamaan garis. Coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan garis Y sama dengan 5/4X kurang 2 adalah titik-titik. Seperti tadi bentuk umumnya persamaan garis itu kan MX tambah C itu sama dengan Y kan. Nah, di sini Y sudah ada di ruas kiri sama dengan 5/4X kurang 2. Modelnya ini sudah seperti bentuk umum dari persamaan garis ini, maka kita bisa simpulkan bahwa M1 yang ada di soal ini atau gradien yang pertama yang diketahui di soal ini adalah 5/4. Yang dicari adalah M2 dengan catatan dia tegak lurus. Ingat, dia tegak lurus. Adik-adik perlu ketahui kalau misalkan dia sejajar, sifatnya itu seperti ini, sejajar, nilai M1 itu akan sama dengan M2. Tapi kalau misalkan seperti soal ini, dia tegak lurus, apa yang terjadi? Kalau misalkan dia tegak lurus, sifatnya seperti ini. M1 dikali dengan M2 itu nilainya sama dengan negatif 1. Maka kita bentuk dulu soalnya seperti ini. Jadi ini untuk mencari tahunya, M1 nya kan sudah ada ya, 5/4 dikali dengan M2 itu harus nilainya negatif 1. Nah, 5/4 nya kan kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kalau dia pindahkan ruas kanan, berarti karena ini tandanya perkalian, maka kita balik nilainya. Berarti M2 itu sama dengan negatif 1 dikali dengan kebalikannya. 5/4 kalau dibalik jadi bagaimana? Ya benar, jadi 4/5. Jadi negatif 1 kita kalikan dengan 4/5, maka kita peroleh nilainya
M2 itu adalah negatif 4/5. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 15. Nah, tetapi di sini coba perhatikan, oh ternyata ada kesalahan dalam soal ya. Ada kunci jawabannya. Jadi di sini kita buat saja kuncinya yang baru, yaitu E sama dengan negatif 4/5. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 15. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 16. Di soal nomor 16 ini adalah soal yang berkaitan tentang teorema Pitagoras. Jadi perhatikan, sebuah kapal perang berlayar sejauh 27 km ke arah timur. Jadi dari posisi awalnya ini kapal berlayar ke arah timur, yaitu ke kanan sejauh 27 km. Kemudian dia berbelok ke arah selatan. Selatan itu di bawah sejauh 36 km. Nah, pertanyaan di sini adalah jarak terpendek kapal perang tersebut dari titik awal ke posisi yang terakhir yang dituju itu. Jadi yang ditanyakan adalah berapa jarak terpendeknya. Ini adalah jarak terpendeknya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih mencari jarak terpendek ini? Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, ini arahnya ini adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi di sini yang kita gunakan adalah teorema Pitagoras. Nah, tapi teorema Pitagoras ini kan yang seperti kita ketahui, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, selain menggunakan rumus ini, ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan yang namanya triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras ini adalah pasangan angka-angka yang kita ketahui bahwa dia sudah pasti fix 100% adalah merupakan triple Pitagoras. Jadi di sini angka-angkanya ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13, ada 7, 24, 25, ada 8, 15, 17, dan yang terakhir ada 9, 40, 41. Jadi ini adalah triple Pitagoras yang sering digunakan untuk materi kelas 8. Nah, di sini kebetulan 27 dan 36 ini tidak ada ya di triple Pitagoras itu. Tetapi kita bisa sederhanakan angka-angka yang ada di segitiga siku-siku ini dengan cara membaginya dengan FPB-nya atau pembagi terbesarnya. Ternyata 27, 36 ini sama-sama bisa dibagi oleh angka 9. Maka kita bagilah dengan angka 9. 27 bagi 9 adalah 3. 36 bagi 9 adalah 4. Nah, di triple Pitagoras tadi itu ada 3, 4, dan yang tidak ada itu adalah angka 5. Maka angka 5 yang ada di sini kemudian kita kalikan dengan angka 9 yang kita jadikan pembagi tadi, sehingga jawaban dari soal ini adalah 5 kali 9 adalah 45 km. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A, 45 km. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 17 ini kita diberikan 4 pasang bilangan yang dikategorikan sebagai triple Pitagoras atau bukan. Nah, di sini coba kita analisa masing-masing pasangan yang ada di soal ini. Kita mulai dari yang nomor pertama. Ini ada 6, 8, 9. Seperti yang saya jabarkan tadi, tidak ada triple Pitagoras yang seperti ini. Jadi ini sudah 100% salah ya. Kemudian kita lanjut di angka yang kedua, 7, 24, 25. Ya, ini benar adalah triple Pitagoras yang sama-sama pas angkanya yang sebelah kita sebutkan di nomor sebelumnya. Kemudian di angka selanjutnya ada 8, 15, 17. Nah, ini juga merupakan triple Pitagoras. Kalau misalkan kalian lupa, coba perhatikan ya, ini adalah triple Pitagoras yang saya maksud. Di sini ada ya 8, 15, 17 dan 5, 12, 13, 7, 24, 25. Jadi kalau misalkan ada, maka itu adalah triple Pitagorasnya. Jadi ini sudah fix salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah nomor 2 dan nomor 3, opsinya B. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Di soal nomor 18 ini adalah soal yang terkait tentang sudut yang ada di dalam suatu lingkaran. Coba perhatikan, di sini ada sebuah gambar lingkaran dan juga ada beberapa titik sudut. Kemudian yang diketahui di soal ini adalah besar sudut BOC. Mana sudut BOC? Sudut BOC yang ada di sebelah sini ya, itu besarnya adalah 100 derajat. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan besar sudut BAC. Jadi BAC itu yang mana? Jadi ini adalah BAC yang ditanyakan pada soal ini. Nah, untuk mengetahui soal ini, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu ada yang dikatakan sebagai sudut keliling, ada juga yang dikatakan sebagai sudut pusat. Jadi sudut pusat itu yang mana? Ini namanya sudut pusat. Jadi sudut pusat itu adalah sudut yang ada di pusat lingkaran. Kemudian yang dikatakan sebagai sudut keliling itu adalah sudut yang berada di keliling lingkaran. Ini adalah sudut keliling. Apa hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat? Coba perhatikan di sini akan saya tuliskan hubungannya. Jadi hubungannya itu adalah
Kalau misalkan kita mencari sudut pusat, maka rumusnya adalah sudut keliling itu kita kalikan dengan 2. Jadi dikalikan dengan 2. Tetapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah sudut pusat, kalau misalkan yang ditanyakan adalah sudut keliling, maka kita akan mencarinya dengan cara sangat mudah, yaitu sudut pusat kita bagi dengan angka 2. Jadi seperti itu caranya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah sudut pusat, yang dicari adalah sudut keliling, yang tepat itu adalah yang ini. Sudut keliling sama dengan sudut pusat dibagi dengan 2. Maka kita gunakan dari rumusnya, berarti sudut BAC atau sudut keliling ini sama dengan sudut pusatnya, itu adalah sudut BOC, kita bagi dengan 2, berarti 100 derajat kita bagi 2, dapat deh nilainya, yaitu 50 derajat. Ini adalah nilai yang kita cari untuk sudut BAC. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B, yaitu 50 derajat. Sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 19. Di soal nomor 19 ini adalah soal yang berkaitan tentang materi statistika pada materi kelas 8. Jadi di sini kita baca dulu soal yang bersama-sama ya. Di sini ada sebuah tabel frekuensi yang berisikan nilai dan frekuensinya. Jadi di sini yang diminta adalah modus dari data pada tabel tersebut adalah titik-titik. Jadi perlu kalian ketahui nilai dan frekuensi pada tabel ini maksudnya apa sih? Jadi di sini masing-masing nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ini memiliki frekuensinya masing-masing atau banyaknya muncul itu ada berapa kali dia muncul pada data tersebut. Jadi kalau misalkan sebagai contoh di sini 4, yang nilai 4 itu adalah 0 orang seperti itu. Jadi banyaknya nilai yang bernilai 5 itu ada 3 orang, yang nilainya 6 ada 8 orang, 7 9 orang, 8 2 orang, 9 8 orang, 10 9 orang. Nah, yang dikatakan sebagai modus di sini adalah data yang paling banyak muncul. Jadi data yang paling sering muncul, Ketika dia sering muncul, berarti frekuensinya di sini adalah yang paling besar nilainya. Jadi kita perhatikan di sini frekuensinya yang paling besar itu adalah angka 9 ya. Di sini angka 9. Jadi di sini frekuensinya paling besar adalah 9. Nah, kalau di sini yang banyaknya frekuensinya paling besar itu ada 2, berarti ada 2 pula nilai modus yang ada pada data tersebut. Jadi jawabannya bukan 9 ya jawabannya. Jadi, tetapi angka yang ada di atasnya itu adalah jawabannya. Jadi angka 7 dan 10. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 7 dan 10, opsi yang B. Semoga ada dipaham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 20 ini kita masih membicarakan tentang materi statistika yang berfokus pada yang dikatakan sebagai nilai median. Nah, sebelum kita mengerjakan, perhatikan di sini ada 11 orang siswa yang memiliki masing-masing nilai ulangan matematikanya. Jadi datanya di sini tidak terurut. Kemudian yang diminta seperti yang saya jelaskan tadi adalah nilai mediannya. Jadi nilai median kalau misalkan adik-adik tidak tahu adalah nilai tengah. Jadi ini adalah nilai tengah. Nilai tengah data yang sudah terurut. Nah, tetapi ini di bagian sini kan datanya belum terurut ya. Jadi diurutkan itu harus dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi coba kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan berarti kita urutkan 1, 2, berarti 4. Ada 2 berarti tuliskan 4-nya ada 2. Kemudian 6, 6-nya ada 3. Angka selanjutnya adalah 7, 8-nya ada 1, kemudian 9. Coba kita hitung apakah benar ada 11 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, masih kurang. Apalagi yang masih kurang? Coba perhatikan. Oh, ternyata ada angka 5. Coba berarti kita taruh angka 5 di antara 4 dan 5. Nah, kemudian setelah datanya terurut, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena di sini ada 11 orang, maka ini kan banyaknya ganjil ya. Maka kita harus kurangkan 1. Jadi 11 kurang 1 kan 10 ya. 10 ini kita bagi 2, maka kita dapat 5. 5 ini apa yang harus kita lakukan? Ini artinya kita seimbangkan 5 data kiri dan 5 data kanan terlebih dahulu. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 yang pertama ini adalah data bawah. Kemudian kita urutkan lagi dari yang kanan 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 data ini adalah data yang teratas. Maka ada satu angka yang tidak ada di antara kiri dan kanan, yaitu data yang ada di tengah atau namanya median. Yang mana itu yang ini. Jadi ini adalah mediannya, nilai tengahnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah opsi yang B, yaitu 6.
Tapi kalau misalkan datanya genap bagaimana Pak? Jadi kalau misalkan datanya genap itu biasanya letak mediannya itu berada di antara dua bilangan. Jadi kalian harus jumlahkan dulu angka yang ada di tengah. Misalkan ada A tambah B, kemudian kalian bagi dua. Jadi dapatnya berapa? Kalau misalkan dia berada di tengah-tengah, misalkan ada 7 dengan 8 di tengah-tengahnya, berarti 7 tambah 8 bagi 2, seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan soal terkait tentang persiapan asesmen madrasah mata pelajaran matematika untuk kelas 8 untuk pada video yang kedua kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.